Siapa yang tidak tahu Duit Tunggal Indonesia, Muhammad Hatta? Berkat kecintaannya terhadap bangsa, beliau mengorbankan jiwa raganya hanya demi kemerdekaan negeri tercinta, yaitu Indonesia. Sikap loyalnya terhadap bangsa ini menjadikan perjuangan beliau saat pembacaan pidato Indonesia Merdeka di Belanda memecut semangat pemuda Indonesia lainnya untuk sama-sama berjuang. Tiada hari tanpa membaca buku, begitulah Muhammad Hatta meningkatkan kompetensinya. Kecintaannya terhadap buku membuka cakrawalanya dalam mengarahkan kemerdekaan Indonesia di jalur diplomasi, dan itu membuat pihak Belanda segan terhadapnya. Indonesia tidak akan seperti ini tanpa kolaborasi dan keharmonisan antara Hatta dan para pejuang kemerdekaan lainnya. Muhammad Hatta sering memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Beliau sangat menghargai setiap pendapat tanpa memandang latar belakangnya. Terkadang Muhammad Hatta pun mundur saat perdebatan sengit, tapi itu tidak membuat beliau berkecil hati, malah menjadi introspeksi diri dan semangat juang untuk mendapatkan hasil terbaik bagi negeri ini. Sebagai negara yang baru lahir, Muhammad Hatta yang kala itu menjadi wakil presiden terus proaktif dan berinovasi dalam membantu Indonesia beradaptasi agar dapat mempertahankan kemerdekaan dari mantan lawan yang tidak ingin Indonesia merdeka. Muhammad Hatta sadar, sebagai pejabat negara, beliau harus senantiasa melayani kebutuhan masyarakat di negeri yang baru lahir ini. Saat gempuran agresi militer Belanda membuat Muhammad Hatta cekatan dalam membuat keputusan solutif dengan ikut menyetujui pemindahan ibu kota negara ke kota Yogyakarta demi kepentingan bangsa. Beliau melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan berintegritas tinggi. Nilai akuntabel yang beliau tanamkan membuat beliau sampai tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi beliau, dan beliau pun tidak mau mengambil jatah gaji pensiun yang sebenarnya adalah hak beliau. Ganjar Pranowo, pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah, 28 Oktober 1968 ini adalah anak kelima dari 6 bersaudara. Ayahnya, Pramuji Pramudiwiryo, adalah seorang polisi yang sangat disiplin, dan ibunya, Suparmi, adalah seorang ibu rumah tangga yang baik. Ganjar banyak menghabiskan masa kecilnya di daerah Jawa Tengah. Karirnya beragam. Ganjar memiliki kantor hukum dan juga sebagai konsultan SDM di PT Perstawana Karyasam Mitra. Sementara karir politiknya, dia bergabung dengan PDI Perjuangan. Dia terpilih menjadi anggota DPR pada tahun 2009 hingga 2014. Hingga pada akhirnya pada tahun 2013 dia resmi terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Bapak Ganjar Pranowo memiliki gaya kerja yang secara langsung turun ke masyarakat menanggapi keluhan-keluhan yang sedang dirasakan masyarakat Jawa Tengah. Beliau sangat bersikap ramah, humble terhadap masyarakat, bahkan tidak malu untuk mengobrol dengan masyarakat biasa. Selama kepemimpinan beliau, Pemprov Jawa Tengah mendapatkan beberapa penghargaan. Selain itu, dia bersikap integritas yang tinggi dan semangat menjalin kerjasama untuk membangun perekonomian masyarakat Jawa Tengah.